tips latihan terbaik adalah latihan di titik kelemahanmu gitu. Misalnya keyboardist, kamu lemah tangan kiri, ya udah jangan pas latihan tuh tangan kanannya terus, enggak dong, tahu kelemahan tangan kiri dilatih sampai bagus. Itu anugerah Tuhan sih, beneran. Jadi waktu kecil tuh aku di studio, terus bapakku bikin musik. Nah, lagu original versionnya kuncinya tuh beda sama yang papaku bikin. Terus aku bilang, "Pak, ini kuncinya beda ya?" Papa bilang, "Enggak, beda," gitu. Terus di situ papa curiga. Terus dites, puji Tuhan, perfect pitch. Puasa tuh nggak cuma pas pelayanan atau mau pelayanan ya. Sebetulnya ini yang perlu kita belajar sama-sama. Setiap detik dalam hidup kita tuh peperangan rohani kan. Jadi kalau memang teman-teman punya pokok doa khusus atau bahkan yang pasti Roh Kudus gerakan, ya berpuasalah entah ada pelayanan maupun tidak gitu, karena memang kita tuh butuh membangun roh kita setiap waktu sih. Well, kalau bahas tips itu mungkin butuh kesempatan yang lebih detail kayak workshop gitu, tapi di sini aku cuma pengen bilang kamu harus suka mainin apapun instrumenmu gitu. Kalau kamu udah suka, kamu akan latihan. Kalau kamu udah suka, latihan seberat apapun tuh jadi sukacita gitu kan. Jadi yang penting suka dulu. Kayak mana itu ya? Aku tuh didoain papa mama supaya jadi musisi, khususnya drummer tuh sebelum lahir. Jadi pas sudah lahir ya udah suka drum. Kata mama tuh aku mulai main drum tuh umur 2,5 tahun. Jadi ya begitulah ceritanya. Cara jaga tempo ya pakai metronom, nggak ada jalan lain. Kayak Yesus kan jalan kebenaran satu-satunya gitu. Nah kalau mau latihan tempo tuh metronom, nggak ada jalan lain. Tuhan Yesus yang keren, Tuhan Yesus yang keren. Pastinya ada step by stepnya, harus ada guru yang membimbing, karena kan generasi sekarang cenderung mau belajar sendiri lewat media sosial, lewat pengalaman aja gitu. Tapi buat aku ini tetap old school. Kalau belajar musik, kamu harus punya guru, harus punya mentor yang memang ngerti musiknya. Bonus kalau dia kerohaniannya juga baik, karena aku percaya tubuh jiwa roh itu satu paket kan. Tapi cobalah cari guru, coba cari tempat untuk belajar, setidaknya basicnya supaya kuat dulu. Itu aja sih. Ya, ada dua jawaban sih secara mudah, simply karena orangnya sombong Tuhan nggak suka banget. Tapi kedua, secara firman juga kita ini hamba kan. Hamba tuh nggak ada yang bisa disombongin. Dan pelayanan apapun yang kita lakukan bukan cuma ministry di gereja ya, semuanya adalah tentang Yesus gitu. Jadi apa yang mau kita sombongin? Nggak boleh sombong. Pertanyaan tepatnya bukan Kak gimana gue terbatas nih, tapi mau nggak melangkah dari keterbatasan itu. Karena dulu papaku juga punya temen main piano, dia nggak punya piano, dia gambar piano di mejanya, dia latihan di meja. Itu orang zaman dulu puluhan tahun lalu lakukan. Nah kita nih generasi yang hidup hari ini dengan berbagai teknologi, mestinya sih nggak lagi ngomong Kak gue terbatas, Kak gue bingung gimana, enggak. Pertama berdoa, kedua nabung, ya nabung. Karena anak Tuhan tuh kadang kuat di doa, nabungnya kurang ya kan. Doanya kuat, nabungnya males. Nah doa dong, Tuhan saya pengen beli alat, nabung gitu, ya penting itu. Ya harus sadar main HP tuh bukan main drum gitu ya, meskipun namanya real drum kan. Jadi ya main drum tuh keuntungannya dibanding instrumen lain adalah kita bisa mukul basically apapun kecuali yang bernafas ya kan. Jadi kamu bisa pukul apapun dan mengimajinasikan itu drum. Tapi ya itu buat awal-awal, berdoa, nabung supaya bisa punya drum. Atau ya latihan di gereja lokal ya, dikasih izin nggak masalahnya. Kamu harus lebih sayang sama Tuhan Yesus. Dan kamu harus lebih ingat bahwa mungkin pasanganmu juga sayang banget sama kamu, tapi sayangnya Yesus buat kamu jauh lebih besar. Dan kamu harus memikirkan masa depan. Pacaran tuh bukan cuman sekarang nih, tapi kan tujuannya apa sih menikah? Menikah kalau Tuhan kasih anak, kamu juga pengen bangun pelayanan gitu loh. Nah kamu butuh satu orang yang satu visi, yang intinya menjadikan Yesus sebagai center, sebagai pusat. Kalau dari pacaran udah beda, izinkan aku sampaikan ini, pernikahanmu nggak akan diberkati dengan maksimal.
bukan kita nyari berkat, tapi kita butuh berkat dari Tuhan, kita butuh perkenanan Tuhan. So, ya aku tahu tidak mudah, tapi dalam nama Yesus bisa, harus bisa. Sebelum ada AI itu ada yang namanya programming music, kan ada istilahnya loops. Aku tuh punya digital audio workstation DAW di AW namanya. Aku pakai Logic Pro, itu 100% musik yang aku rilis aku bikinnya di situ. Well, enggak sih, dulu aku sempat bikin di namanya GarageBand di sebuah tab. Nah, itu belum pakai AI, itu pun udah cukup manusia gitu loh. Udah ada groove-nya, udah ada feel-nya. Itu kan membedakan manusia sama mesin kan. Kalau manusia tuh ada feel, mesin tuh kayak straight banget. Nah, tapi mesin-mesin sekarang pun sudah ada feel-nya. Jadi asumsiku AI akan tambah bagus mestinya. Tapi tetap manusia nggak boleh dan seharusnya tidak bisa digantikan. Karena kita punya koneksi sama Tuhan. Itu loh yang paling penting. Mesin-mesin itu dibuat, diprogram, dirilis, ya udah as it is. Tapi kita punya sesuatu yang mereka nggak punya. Kita punya koneksi sama Tuhan. Tuhan Yesus yang sumber kreativitas, yang akan kasih tahu kita untuk berbuat apapun di momen-momen yang dibutuhkan. Dan I know AI pun bisa improvisasi, tapi mestinya tidak sebaik manusia mestinya. Gitu. Tapi ini peringatan juga buat manusianya sih, latihan. Karena teknologi makin maju. Ya kalau musisi gereja, for instance, malas latihan, ya udah jangan kaget ibadah gereja dalam beberapa tahun yang musiknya pakai AI. Sedih kan?